Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel MD The Art. Channel ini akan banyak berbagi tentang dunia pengelasan, baik itu las OAW, las SMAW, las GMAW, GTAW, dan berbagai las lainnya. Di sini juga kami akan berbagi tentang trik dan tips yang berkaitan dengan las dan fabrikasi logam. Ikuti terus channel kami ini, dan semoga channel ini akan bermanfaat. Jangan lupa selalu safety first, utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Salam welder dan salam kreatif selalu. Apa kabar sobat kreatif semuanya? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa tentunya. Amin. Pada video kali ini kami akan kembali sedikit berbagi tentang pengelasan GTAW atau gas tungsten arc welding, yang juga dikenal dengan istilah las TIG, tungsten inner gas. Di sini kami bukan ingin membahas tentang teknik pengelasannya, tetapi kami akan berbagi tentang cara men-setting salah satu mesin las GTAW, yakni merek Autai seri A TIG 315 PAC, model digital inverter AC/DC full dengan fluida pendingin. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak bersama penjelasan dari teman welding expert kita, yakni Bapak Fuad Azmi, guru teknik pengelasan SMK Negeri 2 Payakumbuh. Berikut ini. Kita harus mengidentifikasi mesin kita, mesin yang akan kita gunakan. Itu wajib bagi semua welder, dia harus mengidentifikasi mesin yang akan kita gunakan. Untuk kali ini mesin yang akan kita gunakan itu produk dari Autai dengan tipe TIG 315 PAC, ya, digital inverter AC/DC full stick welding mesin. Jadi lengkap dia. Jadi dia bisa AC, bisa DC, kemudian dia pakai sistem pulse juga nanti. Nah, nanti akan kita jelaskan seperti apa. Oke, dan dia juga ada pendinginnya. Ini yang paling penting. Biasanya kalau kita melakukan pengelasan tanpa pendingin, itu biasanya tangan kita panas, muka kita panas. Ya, selama beberapa kali kita coba melakukan pengelasan dengan mesin TIG Autai ini, karena dia ada pendingin water inverternya, water pendinginnya, internal water circulatornya, jadi pakai pendingin air, itu panasnya agak kurang, jauh berkurangnya, baik dari segi waktu pengelasan ataupun efeknya ke badan. Oke. Jadi pertama-tama yang harus kita identifikasi itu tipe-tipe menu yang atau kontrol yang dia ada di mesin Autai ini. Jadi dia kita coba hidupkan dulu. Oke. Nah, ini ada dan ada dia DC. Kapan kita gunakan AC, kapan kita gunakan DC. Nah, ini menjadi catatan penting, ya. Kalau di referensi yang kita baca, AC ini kita lakukan untuk pengelasan non ferro, bisa berupa aluminium, tembaga, ya kan, magnesium dan lain-lainnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk DC ini yang kita gunakan untuk pengelasan baja karbon atau mild steel. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah settingan dari torch-nya. Nah, dia ada tipe 2 step dan tipe 4 step.
Nah ini yang kita gunakan nanti tetap dia pakai di 4 step. Kemudian nyalanya itu bisa continuous, ya, bisa continuous, bisa dia pulse. Ini ada pulse-nya atau pulsa orang sebut, dan dia juga ternyata bisa untuk SMAW. Nah, jadi dia bisa AC, DC, kemudian ada SMAW. SMAW-nya juga bisa sepertinya DCP dan CRP. Jadi dia bisa bolak-balik, bisa elektroda positif ataupun elektroda negatif. Oke. Nah, kita kembali ke sini. Untuk settingan baja karbon itu kita pilih untuk mesin ini ya. Ini untuk mesin ini kita setting dia di arus DC, kemudian kita ambil dia yang 4 step dan continuous. Nah, apa yang membedakan dia ini adalah, jadi di mesin ini kita harus mengatur dulu free gas flow-nya. Artinya ketika dia akan kita hidupkan itu ada gas yang menyembur terlebih dahulu keluar dari nozzle kita. Kemudian ada waktu startnya dia. Nah, untuk menukar-nukar menu ini kita gunakan yang sebelah kiri mesin, ya. Nah ini dia. Ini free gas flow ini satuannya detik, satuannya time. Ini, ya, satuannya time. Jadi berapa detik nyala free gas flow ini akan menyala. Nanti selama, kalau kita lihat settingannya di sini adalah selama 3 detik. Kemudian apalagi setelah itu, ini adalah ampere ketika mulai hidup. Nah, ketika kita tekan kendali trigger di torque kita, dia ampere yang pertama kali itu adalah di kisaran 20 ampere. Ya, ini bisa di setel, bisa kita sesuaikan sesuai dengan jenis bahan yang akan kita gunakan. Misalnya kita setel di 30 ampernya. Nah, kemudian setelah ampernya kita setel, ampere start kita setel, itu ada namanya upload. Jadi dia sebelum ke ampere yang kita setting, ke ampere yang akan selama pengelasan itu kita setting, dia akan butuh waktu juga. Jadi gunanya itu adalah setelah elektroda kita nyalakan, setelah torque kita tekan, itu kita masih punya waktu supaya kita bisa masih mungkin setting tangan atau mau setting filler, nanti masih ada rentang waktunya. Nah, rentang waktu di sini kita kasih 4 detik. Nah, kemudian current-nya atau ampere yang akan kita gunakan, harus yang akan kita gunakan nanti, ya. Nah, ini bermacam-macam, ya. Kemarin waktu kita mau buat road itu kita setting di angka 80 ampere misalnya. Kalau misalnya nanti kita mau isi fill, kita naikkan lagi jadi 90. Nah, ini standarnya nggak ada, tapi ini berdasarkan uji coba kita, pilih kita enaknya di mana, kecepatan tangan kita, travel speed pengelasan kita memasukkan bahan tambah atau fillernya juga, itu tergantung semuanya. Nah, kalau di DC ada lagi, setelah ini harus pengelasan selama kita melakukan pengelasan, kemudian dia berjalan, kemudian ketika kita akan mematikan, kita akan mematikan busur las. Nah, itu ada waktu lagi 5 detik sebelum dia ke ampere matinya. Jadi stop arc ini, ya, busurnya mati itu nanti current-nya adalah di 15 ampere. Kemudian setelah itu ada perbedaannya di sini. Ada post gas flow. Jadi post gas flow ini adalah gas masih tetap akan keluar ke benda kerja kita itu selama tergantung. Nah, boleh kita setting dia di posisi 10 detik atau kita turunkan menjadi 7 detik. Minimalnya itu adalah selama 5 detik. Dan minimal mungkin dia di 5 detik. Ya, apa tujuannya? Supaya tidak terjadi proses oksidasi di akhir pengelasan kita. Jadi jangan langsung diangkat. Ketika kita selesai melakukan pengelasan, jangan langsung diangkat torque-nya, tapi diamkan dia. Selama berapa dia kita diamkan? Sesuai dengan lamanya kita setting di post gas flow-nya ini. Nah, kalau 5 detik ya kita hitung kira-kira. Setelah selesai mengelas, 1, 2, 3, 4, 5. Atau kita dengarkan suara gasnya, dia akan berbunyi. Setelah itu baru kita angkat dia untuk
melakukan kita angkat dia torchnya, baru proses pengelasan kita selesai. Nah, itu untuk settingan DC. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya itu adalah kita akan mengidentifikasi kontrol kita ini untuk pengelasan aluminium atau menggunakan arus AC. Ya, kalau tadi dia di DC, sekarang kita pindahkan dia ke AC. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan? Yang harus kita perhatikan itu adalah spin ratio dan AC biasnya. Ini secara literasi nanti akan dilampirkan apa itu spin ratio, apa itu AC bias. Oke. Nah, yang perlu kita perhatikan itu adalah settingan yang pertama, kita harus pindahkan dia ke arusnya tipenya AC, itu yang pertama ya. Kedua, tetap kita menggunakan 4 step dengan settingan yang ini, torchnya. Kemudian dia tetap kita gunakan continuous. Nah, jadi continuous itu bedanya apa? Kalau di mesin lainnya, untuk melakukan pengelasan itu tetap kita tekan triggernya. Jadi tetap kita tekan ketika dia hidup. Ya. Jadi kalau ini tidak kita setting continuous, maka kita harus tetap akan menekan ini. Lama terus. Kalau kita pakai dia di continuous, kita cukup sampai nyalanya, busurnya nyala, elektrodanya nyala, ini bisa kita lepas. Nah, jadi kita fokus ke torchnya saja. Kemudian dia tetap settingannya ada free gas flow-nya, ya. Boleh kita setting 3 detik, 4 detik, nggak apa-apa. Kemudian ini ampere awalnya, startnya berapa, sampai dia nanti naik ke posisi berapa. Nah, kalau aluminium tergantung kemarin. Kalau misalnya kita mau ngelas C, nah C, ya kemarin kita ada yang bermain di angka 90, ada yang bermain di angka 95, ya. Nah, ini kan kalau di pengelasan itu rentang semua, kalau ampere itu rentang semua, tergantung kondisinya seperti apa. Nah, uploadnya 4 detik sampai dia ke posisi 95 ampere ini, dia butuh waktu berapa? 95 ke posisi 95 dia butuh waktu 4 detik. Nah, apalagi bedanya? Ada clean ratio dan AC bias. Nah, kemarin berdasarkan pelatihan kita yang kita ikuti kemarin, anjuran dari instruktur kita, itu kita coba kemarin awalnya clean rasionya di angka 10 dan AC biasnya di 10. Sisi negatifnya adalah elektroda tungsten kita itu cepat habis ya. Makanya kemarin setelah uji coba itu clean rasionya kita disetting di angka 1 saja, ya. Dan AC biasnya kita nolkan saja. Nah, dia clean ratio dan AC bias ini dia berhubungan dengan duty cycle. Nah, berhubungan dia dengan duty cycle. Nah, penjelasannya nanti akan kita buat literasinya. Nah, nih, dia duty cycle-nya nyala ketika kita clean ratio. Ratio duty cycle. Berarti ini berkaitan dengan duty cycle. Oke. Kemudian apa lagi? Nah, ini frekuensi. Frekuensi sesuai dengan literasi di mesin itu kita setting dia di angka 50 Hz. Ya. Jadi dia di angka 50 Hz. Nah, ini dia. Nanti frekuensi sesuai dengan petunjuk yang ada di sini. Kemudian apa lagi? Nah, ini sama-sama semuanya. Waktu yang dibutuhkan menjelang dia setelah kita melakukan pengelasan, dan kemudian ampernya setelah kita selesai melakukan pengelasan. Nah, untuk yang di gas flow-nya ini, untuk aluminium kita akan sedikit tambahkan, karena aluminium itu tingkat oksidasinya lebih tinggi. Nah, jadi kita mungkin setting di angka 8 atau angka 10. Nah, salah. Jadi 10 detik setelah kita melakukan pengelasan, ketika berhenti, kita tahan dulu selama 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru kita angkat, kita jauhkan torch dari kerja dari hasil pengelasan kita. Nah, itu yang kurang lebih yang harus kita sampaikan, yang kita sampaikan. Nanti
ini apapun jenis pengelasan yang akan kita lakukan itu, yang paling penting itu adalah identifikasi dulu mesinnya, identifikasi base metalnya atau apa yang akan kita gunakan, baru kita melakukan pengelasan. Jadi jangan sampai hanya nyalakan mesin kemudian lakukan pengelasan, maka hasilnya tidak akan maksimal. Jadi sekali lagi kan, identifikasi mesin baru kita melakukan pengelasan. Itu saja penjelasan kita untuk kali ini untuk mesin yang kita gunakan sekarang. Oke, terima kasih kepada kawan-kawan yang menyaksikan nanti. Ini sekian saja dan terima kasih. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.